Shalom Sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Samas hari ini dengan tema Yesus berjalan di atas air. Mari kita siapkan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mau mengucap syukur karena hari ini kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang mengingatkan kita, seperti Tuhan Yesus yang mengingatkan para murid. Seharusnya melalui peringatan ini mereka tidak lagi degil, mereka tidak lagi panikan, tetapi mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini Sobat Samas. Keluarga damai dan Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama, mari kita melihat bersama-sama kenapa sih kok Tuhan Yesus itu harus berjalan di atas air? Ya, apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus mau pamer kehebatan? Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama melihat konteksnya pada saat itu. Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya, maka Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya. Dia tetap tinggal di sana karena butuh waktu untuk berdoa. Lalu dia menyuruh para murid itu lebih dahulu ke Betsaida. Ini berarti mereka harus menyeberang danau. Ya. Nah, Sobat Samas, digambarkan di situ, ya, tentu saja setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, ya, Tuhan Yesus yang sendirian di darat itu dia melihat betapa payahnya para murid itu mendayung karena angin sakal. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kira-kira posisinya saat itu adalah jam 3 malam. Nah, dalam keadaan seperti itu, Sobat Samas bisa membayangkan ketika mereka harus berjuang. Yang dimaksudkan angin sakal di sini, ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa mereka itu bersusah payah mendayung karena perahu mereka itu berlawanan arah dengan arah angin yang begitu kencang. Tentu di dalam keadaan jam sekian mereka sudah begitu lelah dan mereka masih harus melawan arah angin ini dengan perahu yang bukan perahu besar, perahu bermotor begitu ya. Dan ini membuat mereka panik. Nah, ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Mari kita belajar. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus itu peduli dengan mereka. Digambarkan bahwa Tuhan Yesus melihat mereka. Apakah yang dimaksud ini melihat memang karena jarak pandangnya belum terlalu jauh, atau memang melihat dalam artian Tuhan Yesus mengerti keadaan mereka?
Tetapi yang penting di sini adalah ketika Tuhan Yesus melihat mereka susah payah mendayung karena angin sakal, dia tidak tinggal diam. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan adalah dia berjalan di atas air dan dia menuju ke tempat itu. Ya, kalau terjemahan baru mengatakan ia hendak melewati mereka, mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah menuju kepada mereka, ya, mau bergabung kepada mereka. Nah, dari sini kita belajar poin yang pertama tadi adalah Tuhan Yesus itu peka dan peduli kepada mereka. Lalu kita lihat bagaimana respon mereka. Mereka yang sudah terjebak dengan kepanikan itu malah melihat Tuhan Yesus itu sebagai hantu. Mereka berteriak-teriak. Nah, dalam kondisi seperti ini, seharusnya Tuhan Yesus bisa marah kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kembali Tuhan Yesus menenangkan. Seperti ketika Tuhan Yesus menenangkan angin ribut, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kepanikan hidup kita, seringkali kita tidak lagi bisa mengenali ini suara Tuhan atau bukan. Ini adalah bentuk di mana Tuhan hadir di dalam hidup kita atau tidak. Kita seringkali tidak bisa membedakan itu. Disinilah kita perlu sungguh-sungguh tenang sehingga kita bisa menangkap bahwa ini memang Allah. Ini memang Tuhan Yesus yang hadir. Sehingga respon ini adalah poin kedua yang penting sekali, yaitu para murid itu harus bisa merasakan kehadiran Kristus. Ketika kita menghadapi persoalan, kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menangkap. Karena memang Allah menyatakan diri dan Allah ingin supaya kita tenang. Kepanikan membuat persoalan bertambah rumit dan payah, membuat kita tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Tetapi ketenangan membuat kita bisa melihat dengan baik dan menyelesaikan persoalan itu atas pimpinan Allah. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian bukanlah tenanglah ini, aku jangan takut, sekarang angin sakalnya udah selesai, nah sekarang kamu berangkat lagi, lalu saya pulang. Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia naik ke perahu, dia masuk ke perahu dan bersama dengan mereka. Sobat Samas, ketika kita sudah menyadari kehadiran Allah, kehadiran Kristus, maka kita mesti membuka diri supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke perahu kita. Supaya kita bisa berlayar bersama dengan mereka. Nah, poin yang terakhir yang penting. Di ayat ke-52 dituliskan, hati mereka tetap degil. Mereka tetap tidak bisa menangkap apa maksud Allah. Ini adalah poin keempat, poin yang terakhir yang seharusnya terjadi pada kita. Bukannya kita tetap degil, tetapi supaya kita memahami, oh ini maksud Tuhan. Dengan demikian, maka kita belajar dari persoalan-persoalan yang lalu. Meskipun itu berarti kita menyadari kebodohan kita, kesalahan kita. Bukan untuk terus ada di dalam penyesalan, tetapi supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan atau kegagalan yang sama dengan yang lalu. Mari saya mengajak Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan diri supaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus bisa memimpin dan menolong kita menghadapi kepanikan itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena ketika kami ada di dalam kepanikan, kami tidak dibiarkan sendiri. Allah peduli dengan kami, Allah menolong kami dan hadir di dalam hidup kami. Karena itu tuntunlah kami, buat kami memahami bahwa ini adalah kehadiran Allah. Ini suara Allah. Bapa, kami tidak ingin terus dikuasai oleh kepanikan dalam hidup kami. Tetapi kami mau membuka hati, membuka diri. Supaya Kristus masuk di dalam perahu kami. Supaya Allah memimpin hidup kami. Karena kami tahu hanya dengan cara seperti itulah kami bisa melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan di mana kami bersama dengan Kristus dalam perahu kehidupan kami. Dan kami tidak ingin menjadi orang yang tetap degil. Kami mau belajar dari kesalahan yang lalu. Kami mau memperbaikinya.
dan kami mau menang atas persoalan itu. Karena itu di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami menyerahkan segala kepanikan, kekhawatiran, dan persoalan hidup kami. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, selamat memenangkan persoalan dengan Kristus di dalam kapal kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati.